Selamat datang di uji nyata 30 menit. Pada video kali ini saya akan tes charger Tuti yang mempunyai daya 45 watt ke HP Infinix 45 watt. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita colokkan sini. Terus USB tester. Untuk kabel saya pakai kabel Anchor 240 watt. Terus kita colok ke handphonenya. Nah, perhatikan sini. Fast charging muncul ya, start dari 10%. Oke, kita catat dulu. Di sini kita catat ya, persentase start 10% ya. Oke, untuk datanya perhatikan di sini. Di sini 9,0 untuk tegangan, untuk arus 2,1 ampere, untuk daya di sini 19,2 watt. Sekarang kita cek untuk suhu ya, suhu startnya dulu. 31, 31, 31. Kita catat untuk start charger 31, untuk USB tester 31, Infinix juga 31. Perhatikan di sini ya teman-teman ya, untuk si charger ini 65 watt, HP di 45 watt tapi cuma jalan di 19 watt ya. Nah, saya juga nggak tahu, mungkin protokolnya dia kurang cocok atau gimana ya. Oke, kita tunggu di 10 menit, baru kita cek kembali. Sekarang kita jalankan dulu untuk stopwatch ya, karena hampir lupa lagi ya teman-teman. Oke, kita tunggu di 10 menit ya, nanti baru kita cek kembali berapa daya yang masuk. Oke, perhatikan teman-teman ya, ini udah di 10 menit. Sekarang kita cek untuk handphonenya ya. Sini perhatikan, dia sudah di 28 ini ya teman-teman nih, 28%. Kita catat ya, 28%. Kita cek untuk datanya, untuk tegangan masih di 9,2 volt, untuk arus 2,1 ampere, untuk daya 19,6 watt. Sekarang kita cek untuk suhunya lagi ya. Ke charger dulu. 39, 35, 36, 39, 35, 36. 40 ke bawah, 40 derajat ke bawah saya hitung normal, 41 sampai 45 saya hitung hangat, 46 ke atas saya hitung panas. Oke, kita tunggu di 20 menit ya, teman-teman, baru kita cek kembali. Di sini lumayan bagus ya, 10 menit bisa terisi 18%. Oke, kita tunggu. Oke, teman-teman, perhatikan di sini sudah di 20 menit ya. Sekarang kita cek untuk HP-nya berapa persen? 44%. Oke, kita catat. Di sini 44% ya, 44%. Oke, sekarang kita lihat untuk datanya 9,3 untuk arus 2,1 ampere, di sini volt tegangan, untuk daya 19,7 watt. Sekarang kita cek untuk suhunya ya. 40, 33, 37. Kita catat suhunya 40, 33, 37. Oke, kita tunggu di final di 30 menit dia bisa masuk berapa persen. Oke, teman-teman, perhatikan di sini sudah di 30 menit ya. Sekarang kita cek untuk handphonenya. Di sini 66%. Kita catat ya, 66%. Untuk datanya sendiri 9,1 volt, untuk arus 1,4 ampere, untuk daya di 13,5 watt. Ini cukup lumayan ya kalau saya bilang dari uji kita yang kita dapat. Tuti 65 watt ke Infinix 45 watt selama 30 menit, suhu max. Oh, kita cek dulu suhunya. 41, 35, 38. 41, 35, 38. Suhu max di 41 ya, 41 derajat Celcius. Dia juga anget aja, anget, masih mau anget ya. Persentase 10% selama 30 menit terisi 66, bisa ngisi sampai 66% ya.
Ini cukup bagus ya. 10 menit bisa masuk 56% bersihnya seperti itu. Oke, sekarang kita cek untuk protokolnya ya. Kita menggunakan FNB 58. Untuk kabel masih kita pakai kabel Anchor seperti ini. Baru kita colokkan ke FNB 58. Nah, ini FNB 58 untuk cek protokol. Perhatikan di sini ya teman-teman, PD 30,25 watt. Nah, berarti ini bukan 65 watt ya, mungkin jumlah totalnya 65, mungkin seperti itu ya, karena di sini keterangannya 30. Jadi kalau jalan di 19 watt itu normal ya. Nah, jalan di 19 watt itu normal karena di sini cuma 30 watt aja ya. Untuk Apple jalan ini 5 kali 2,4 ampere untuk BC 1.2 jalan. Ini untuk ngecas yang ringan-ringan, misal handset Bluetooth, TWS, ataupun jam tangan. Terus untuk Samsung IFC juga jalannya 9 volt, 12 volt ya. 12 volt ini besar ya teman-temannya. Kalau 9 volt aja udah fast charging, 12 volt ini fast charging lebih tinggi. Untuk Huawei fast charging protokol jalan di 5, 9, 12. Jadi untuk Huawei ini keterangannya ada tulisan 5, 9, dan 12 ya. Ini lompat-lompat teman-teman ya. Jadi waktu pertama kita colok, dia muncul 5. Nanti dia menyesuaikan dengan si HP dan charger. Apa bisa kita naikkan ke 9? Nanti dia lompat ke 9 kalau bisa. Setelah sampai di 9 dia nanti komunikasi lagi apa bisa kita naikkan di 12 volt. Kalau nggak bisa ya bertahan di 9. Begitupun waktu pertama kita colok, kalau muncul 5 dia komunikasinya tidak cocok atau protokolnya tidak jalan, maka akan dikasih cuma 5 volt. Nah, lompat-lompat. Untuk Huawei Super Charging Protocol ini max-nya sampai di 10 volt ya. Ya, kalau ini dia bisa menyesuaikan kebutuhan si handphone. Misal baterai lowbat dikasih 10 volt, nanti sudah terisi 40% diturunkan 9 volt, atau nanti terisi 70% diturunkan lagi 8 volt. Jadi dia bisa menyesuaikan kemauan si charger dia itu yang lebih update dari versi sebelumnya teman-teman ya. Nah, quick charger 2.0 ini sama dengan fast charging protokol, tulisannya 5, 9, 12, dia lompat-lompat ya teman-teman. Sementara untuk quick charger 3.0 di sini 12 11 volt max-nya ya. Ya, anggaplah 12 volt ya max-nya. Nah, ini sama dengan super charging protokol, dia bisa menyesuaikan permintaan si handphone. Untuk Oppo Superbook aktif ya, Palm Express juga 1.1 aktif. Dan untuk Palm Express 2.0 dia tidak aktif. Cukup bagus untuk protokolnya, saya bilang dia hampir rata hijau semua kecuali satu yang merah nih. Oke, sekarang kita akan coba protokol yang satunya ya, karena yang tadi kan yang Type-C, sekarang yang USB-A kita cek untuk protokolnya ya. Apa protokolnya bagus juga, kita tunggu di sini. Perhatikan PD tidak aktif. Emang PD itu jalannya di Type-C ya, bukan USB-A, Type-C. Untuk lainnya Apple jalan, BC 1.2 jalan, Samsung IFC jalan, fast charging protokol jalan, Huawei super charging protokol jalan, quick charger 2.0, 3.0, VOOC, super VOOC, PAMR sama semua ya teman-teman. Jadi cukup bagus untuk protokolnya, baik yang USB-A ataupun yang Type-C ini cukup bagus. Dan sini ada lampunya ya teman-teman tuh, keren ya. Saya suka ada lampunya ini. Nah, ini yang membuat mungkin agak beda sedikit dengan charger yang lain ya. Oke, sekarang kita coba untuk timbang dulu ya. Mana timbangan? Oh, ini timbangan. Kita coba timbang dulu untuk bobotnya sendiri. 61,2 gram. Nah, ini charger dibanderol 46.000 ya. Ini saya beli di harga segini. Ini disclaimer aja bisa berubah sewaktu-waktu dan ada 4 varian warna bisa pilih ya teman-teman. Dan untuk alat yang saya gunakan, nah ini kabel dari Anchor. Ini dibanderol 195.000 untuk FNAC 28 ya, ini dibanderol 256 ya. Terus untuk FNB 58 ini dibanderol mana ini? Oh ini. Dibanderol 735.000. Kalau ini nggak nyampe 100 ya termometer. Terus ini murah 30.000 aja nih si stopwatch. Untuk timbangan ini kisaran di 50 ribuan.
Nah, itu alat-alat yang saya gunakan ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau charger ini, untuk link pembelian saya taruh di deskripsi ya. Jadi kesimpulannya, charger Tuti 65 watt ini ke HP Infinix, saya rasa ini cukup bagus ya, karena dari 10% dalam 30 menit bisa mengisi sampai di 66%. Nah, ini cukup bagus. Untuk besok mungkin kita coba ke iPhone atau ke Oppo ya. Nah, kita akan tes charger ini ke iPhone atau ke Oppo. Kalau teman-teman suka video saya uji nyata 30 menit, terutama charger-charger murah ke beberapa device, langsung aja di like dan di subscribe. Itu gratis ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini aja. Kalau ada salah kata, saya Supri, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.